السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Ilham Tamim bin Umar, yang kami muliakan Al-Habib Umar bin Ahmad Shahab selaku pengasuh Majelis Ar-Rahmat, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Sukamaju Bapak Saiful Anwar SPD, yang kami hormati Bapak Ketua RW 06, Bapak Ketua RT 10, Bapak Ketua RT 61 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sokor Palembang, beberapa ibu-ibu hadirin yang saya hormati, jamaah mushola maupun masjid di lingkungan mushola Ar-Rahmat, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil berkah pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan umul kitab surat Al-Fatihah ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Terus Ilham Kamil bin Umar, yang kami hormati dan kami muliakan
guru kami di Majelis Ar-Rahmat Habib Umar bin Ahmad Sahab yang kami hormat, yang hadir juga Bapak Lurah Sukamaju, Bapak Saiful Anwar SPD, yang kami hormati Ustadz Wasidi, yang kami hormati Ustadz Wahyudi, yang sudah hadir Bapak Ketua RT, Ketua RW 06, tidak lupa juga yang kami hormati Bapak Manajer Sriwijaya FC, yang alhamdulillah walaupun begitu sibuk saja Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia nikmat serta ridhonya juara, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan suatu nikmat, baik itu nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di Mushola Ar-Rahmat dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita banyak dihadiri para ustadz habib dan para ustazah juga, para jemaah, banyak jemaah dari Mushola Darussalam dan mushola-mushola Al-Ikhlas maupun yang lainnya yang berada di wilayah Kelurahan Sukamaju. Pada kesempatan ini kami Bapak Ibu hadirin sekalian sekaligus selaku pengurus dari Mushola Ar-Rahmat, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat hadir dalam acara majelis ini, yang alhamdulillah antusias dari masyarakat Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara ini besar, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu akan dicatat Allah sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak banyak lebar mengingat waktunya sudah malam, jadi kami juga terima kasih kepada Rombongan Harul, Mas Eko dan Om. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih, dan juga kami khususnya kepada Habib Umar bin Ahmad Sahab. Beliau adalah pengasuh dari Majelis Ar-Rahmat. Majelis Ar-Rahmat ini setiap 2 minggu sekali, Pak, setiap malam Sabtu. Jadi kalau yang mau gabung diaturi, terbuka untuk umum. Jadi kita mengajak untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di agama. Selain itu juga kami atas nama pengurus mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini, sehingga acara ini berjalan dengan lancar, baik itu dalam segi persiapan, pelaksanaan, dan insya Allah nanti sampai akhir nanti mudah-mudahan akan berjalan lancar. Dan khususnya kepada jemaah majelis, untuk jemaah ini Habib, jadi untuk acara ini Habib, kami jujur kami belajar mandiri Habib. Jadi kalau dulu tuh kita cuma nganu ke acara kalau sekarang kami sama-sama bertanggung jawab. Jadi maaf, setiap jemaah itu kami sumbangsi itu sukarela Pak. Jadi kita pengen lihat sampai kemana jemaah kita. Jadi selain pengajian untuk acara-acara ini antusias Lip. Jadi jemaah tanpa diberi, ayo aku sokong, catat aku nyokong berapa ya. Nah jadi alhamdulillah Lip. Selain itu juga bantuan dari bapak-bapak, khususnya ibu-ibu juga yang sudah memberikan hidangan ini, hidangan depan ini Lip. Pak Ustadz juga tidak kata yang beli Lip. Alhamdulillah kiriman dari warga masyarakat Kelaya Ramai. Jadi tidak ada yang mesti dari air minum maupun yang lainnya, khususnya nanti mungkin ada makanan yang lain, itu berkat bantuan Bapak Ibu sekalian. Itu saja atas sambutan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Al-Ustaz Hatim kepada Al-Ustaz dan Ibu Sahabat. قد خلت من قبلهم قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
تكلم والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Ilham Kamil bin Umar yang sudah depan kita, sama-sama hormati Habib Umar bin Ahmad Sahab selaku pengasuh Mustola Ar-Rahmat. Yang kami banggakan tadi sudah dikenalkan oleh Pak RT 10 manajer SFC Pak Hendra Sembilan, ada Pak RW 06, kemudian beberapa Pak RT di sini, bapak-bapak, ibu, anak-anak sekalian, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pada malam hari ini masih bisa hadir dalam kondisi sehat dan sempat, sehingga insya Allah kita bisa menikmati di mana kita memperingati kelahiran baginda Rasul sebagai tauladan kita. Dan kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan baginda Rasul yang mulia. Walaupun barangkali pertanyaan kami, apakah saya layak? Ya mudah-mudahan diberi kesempatan lah pada kita semua. Kemudian tidak banyak mungkin yang kami sampaikan bahwa kita saat ini masih dalam kondisi COVID, tapi PPKM 2 ya, artinya sudah ada kelonggaran, tapi sebenarnya tetap prokes tetap itu yang dapat kami sampaikan karena sudah menjelang
pukul 10 ini mudah-mudahan Pak Ustadz sampaikanlah apa yang menjadi contoh kita berkehidupan selama berislam. Mudah-mudahan memotivasi kami semua. Setiap tahun kita ada Maulid Nabi, tapi insya Allah dengan Maulid Nabi ini bisa menjadi titik awal bagaimana kita bersyariat, bagaimana kita berperilaku menjaga baginda Rasul. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kelurahan Sukamaju, Bapak Saiful Anwar yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dalam acara yang selanjutnya yaitu Rumah Agama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan yang terhormat Al-Mukarram Ilham Kamil bin Umar. Kepada Ustaz kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi wa alhamdulillah. Hormati Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Lurah, kemudian ET dan staf jajaran pemerintahan lainnya. Kemudian yang kami hormati Ustadz, Ustazah, tokoh ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita duduk bersama, tadi sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billahil ali. Kekuatan kita ini seluruhnya balik kepada Allah. Mulut baca mengucapkan kalimat Allah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita setiap habis sholat berdoa diajari Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu Nabi ngajarkan kepada para sahabat. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, bagus. Wahai Mu'adz, ini uhibbuka, aku cinta. Mengatakan kepada sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi Muhammad? Fakul dubiru inda kulli salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bacalah doa setiap habis sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa artinya itu? Yang doa-doa kan? Menghabis sembahyang aku aneh ngomong. Apa dia artinya itu? Apa dia? Jadi artinya itu Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku. Berarti gitu minta tolong. Ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Jadi kata para ulama, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setiap harinya, setiap habis sholat selalu minta sama Allah. Pacak semayang, pacak tegak, mulut pacak mengucap Allahu Akbar, itu dari Allah. Tadi lah, terangin nangis, baca sholawat tadi, itu cici buntu malah tenangis itu.
Hanya utang ini sih kan, besarnya bagus kan. Nah, baca ngucapkan zikir, baca bersolawat kepada Nabi Muhammad, baca hadis saat ini, baca mayang tahajud, mayang duha, itu dari Allah kalau. Maka mereka orang-orang soleh itu tidak berani macam-macam minta sama Allah, tidak berani ngerasa sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berani ngerasa suci di hadapan orang lain. Kenapa? Karena mereka ibadat pada malam itu, baca semayang tahajud, baca Quran, baca mayang duha, baca sholat 5 waktu tepat waktu dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah baca, tak bakal baca. Aku kita berdoa terus, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ma'asyiral hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita duduk mengingat atau mengenang sosok yang paling mulia, sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jadi panutan buat kita. Seluruhnya ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad jadi bapa, ya. Nabi Muhammad jadi laki, ya. Nabi Muhammad jadi kepala negara, ya. Nabi Muhammad berdagang, ya. Nabi Muhammad jadi kepala perang, iya. Nabi seluruhnya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Nabi itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna itu ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil contoh lain, kenapa nak Nabi Muhammad ya? Ingat Nabi Isa. Nabi Isa punya bini tak? Nabi Isa punya bapa tak? Ada. Jadi tak acak dicontoh 100% dari Nabi Isa. Karena Nabi Isa tak ada bini, tak ada anak. Tapi Nabi Muhammad itu ada galon. Nabi Muhammad punya anak, Nabi Muhammad punya istri. Tapi jangan belokin Nabi banyak bini. Jangan belokin Nabi banyak bini. Jadi ada yang memang boleh dipeloi, bahkan sunnah dipeloi. Ada yang tak pacak dipeloi dari Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu dalam riwayat istri Nabi itu 11. Benar kan? 11. Istri Nabi Muhammad itu 11 ekor. Nah dipeloi ini, mana baca? Sikok lagi kalau jalan terus orang rumah. Nah, beras dan inyo segala macam. Apa lagi nak 11 sikok? Jadi ada memang sesuatu yang tak baca diikuti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya juga ada namanya puasa wisol. Puasa wisol bukan puasa risol. Wisol itu nyambung, tidak buku. Sekarang ini puasa, tidak buku nyambung besok. Itu Nabi Muhammad bayi yang makin. Ada Nabi Muhammad namanya puasa wisol. Itu tak boleh bela itu. Ada yang kita diajarkan Nabi puasa Senin Kemis, puasa puasa Ramadan, puasa yang lain. Tapi ada beberapa gawe Nabi Muhammad yang tak boleh diikuti karena memang itu khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi malam ini kita peringati siapalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuma kenal, kadang-kadang cuma kenal nama. Kita cuma kenal nama anak, nama istri, nama sahabat. Itu yang cuma kita kenal. Kita tuh harus tahu siapa sosok diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, alam semesta ini tak bakal aku ciptakan. Iyo ada tanda-tanda di dalam hati kita. Siapa Nabi Muhammad ini? Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita ambil contoh ini gambarnya. Kita sanjung rumah siapa misalnya. Sering sanjung rumah bapak itu. Kalau sanjung rumah bapak itu tidak pernah mentu banyu yang berwarna aqua terus. Nak lebaran lagi aqua betul. Siapapun yang sanjung. Tapi ketika ada sikap budak sanjung, ada sikap bapak-bapak sanjung, dan saat itu ada orang lain, isi gopok betul loh. 8 jam betul, kue lapis betul, maksubah betul, kue nastar, seprit, pantang betul kan lo? Pempek, kalau macam betul kan lo? Jadi yang biasa galak sanjung rumah bapak ini bingung. Apa betul kalau ini? Hanya bapak itu ngomong, kalau bukan kalau ngomong ini, isi
gobok aku tidak bakal pernah betul ini. Anu yang tadi hadir di situ bertanya-tanya, siapa orang ini? Kok baca isi gobok betul kalau gagal dia datang? Nah kigo-kigo itulah gambarannya. Nabi Muhammad SAW, kenapa Allah sampai ngaturkan sampai semua itu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW, semua ini tidak bakal pernah Allah ciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Nabi itu Bapak, dari dalam perut bayi sudah ada kejiwaan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masih dalam perut, tadi dibacakan di dalam kitab Maulid dia ulami apa kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib pengarang kitab tersebut, wahina ma hamalat bihi aminatun lam tashku syai'an ya'khudun niswata. Ketika ibunda Nabi Muhammad SAW mengandung beliau, itu beliau tidak pernah merasakan kegelisahan, kesusahan yang dirasakan ibu-ibu pada umumnya kalau lagi hamil. Tanya sama ibu-ibu, tapi jangan tanya sama orang lain, sama bini dewe. Jadi gawe dulu, tanya bini wong. Tanya sama bini gitu, tanya sama orang tua gitu. Mak mana bu waktu melahirkan aku, waktu hamil aku? Mak mana bu waktu melahirkan anak kita yang pertama, waktu hamil anak kita pertama? Ay, pasti jawabnya, taruh, ngoling kanan, perut, miring kiri, perut, mau letos kaki budak ni. Satu salah. Masuk WC tanya, masuk WC saya nyengkap. Besar. Melagi sebulan 2 bulan, mana ada tinggoan. Apabila sudah kocok. Apalagi budak ni tapi besar badannya. Sebesar idak perut. Engkau no jalan saya. Tapi ibu Nabi Muhammad SAW, beliau tak pernah merasakan kegelisahan hal tersebut. Itulah berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau siapa yang ada di dalam perut itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wulidal habibu fakharra halan sajidan. Nabi Muhammad lahir itu langsung dalam keadaan sujud. Kan beda sudah. Dari dalam perut bayi sudah beda. Lahir bayi sudah beda. Kalau gitu kan budak-budak lahir nangis kalau. Oh, nangis besar. Semakin besar, semakin kejinguan. Umur bakal jadi orang buntu. Tidak, lesan kayak. Jangan kayak nyingok cucu lagi. Besar dah boleh bilangin. Nah besar dia nak bakal jadi orang buntu. Tidak bakal jadi orang buntu. Itu tuh lesannya baik. Akhirnya apa? Beda. Nabi Muhammad SAW itu beda. Nabi Muhammad makan, itu makan juga sama berarti sah. Nabi Muhammad minum, itu minum juga. Nabi Muhammad manusia. Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad makan, itu makan. Kita minum, Nabi Muhammad minum. Nabi sedih, kita baca sedih. Nabi Muhammad baca marah, kita baca marah. Sama gitu. Kalau dikepuk, dicopet, sama sakit, sama jak kita. Tapi Nabi Muhammad basyarul lakal basyar. Tapi Nabi Muhammad itu manusia, tapi beda dengan manusia yang lain. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Ibaratkan Nabi Muhammad itu seperti batu permata. Ditumpukan batu koral. Sama-sama sama-sama batu permata itu berapa rekon? Ajak setengah miliar, misalnya ratusan juta, kecil. Batu permata, batu koral tu setengah 300. Nah, sama tak? Beda. Harganya lagi beda. Tapi sama tak batu? Sama-sama batu. Nabi Muhammad tu ibaratkan batu permata. Tapi kalau kita di batu koral setengah 300. Nabi Muhammad sesuai dengan dia gitu. Nah, jadi diibaratkan oleh ulama, makna membayangkan Nabi Muhammad itu amat inilah kira-kira lebihnya. Nabi Muhammad itu sama dengan kita, sama-sama makan, sama-sama minum dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah disamakan dengan cak kita karena mulianya Nabi Muhammad SAW. Dan jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita malam ini duduk bersama mengenang
sosok yang amat mulia, meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari itu harus tahu. Nabi Muhammad itu bapak makan minum duduk. Nabi Muhammad itu makan minumnya duduk. Nabi Muhammad tidak pernah makan minum dalam keadaan tegak. Nabi ngajari kalau makan duduk. Nabi Muhammad kalau ngajari makan minum tuh duduk. Itu yang diajari Nabi Muhammad. Dulu kalau orang Palembang tuh makan pakai hidangan dulak, nampan dulak deh. Nah, pakai kayu tuh. Akan duduk. Kami orang tua kalau acara ada kata balik yang tua makan kalau. Sekarang sudah mulai dinaikkan lagi, agak dijauh ke kita dari Nabi Muhammad pakai Pancisan, tapi alhamdulillah masih duduk. Kalau artis itu ada lagi sudah duduk. Ada sebagian mereka orang-orang itu tidak ada lagi yang duduk. Jadi ngombe makan sambil tegak dah, naik goceng. Untuk masuk bawa batu. Jauh sudah dari Nabi Muhammad. Itu alhamdulillah lah masih lah. Walaupun ngombe nyoba tegak, tapi makannya tetap duduk. Itu cuma sudah mulai dijauhkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad makan samo-samo. Itu sudah mulai dijauhkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu anak punya ayah itu tidak pernah makan pak. Kalau makan Perancisan tidak pernah. Asal pergi tahlilan kalau macam habis tahlil, habis maulid balik langsung. Tidak pernah makan. Nak di kampung, nak di tempat acara nikah, asal abis sudah acara balik tidak makan. Jadi aku ni takut bapak, kaki mau disusur. Ujinya ke ilham ni ngajari bapak sesat. Tak boleh makan makanan orang. Apa ke makanan orang tu haram? Allah. Jadi aku ni tak nak sampai orang susur. Aku tanya ayah tu. Ayah nak nanya ya. Ayah ni ngapa tak pernah makan kalau pergi yasinan, kalau pergi tahlilan, kalau macam tu ngapa tak pernah makan? Jawabnya oleh ayah. Ilham aja ya. Pegingnya tu dia lagi 1/2 kilo beratnya. Pegingnya 1/2 kilo berat. Belum isi nasi, belum sop, belum ayam, belum daging rendangnya, belum pisangnya kayak duiko, ada semangkok singkok. Kalau kayak pecah peging tu di tangan aja tu. Waktu kekeh makan sudah. Tapi kalau dia makan ngapa itu semangat Tapi kalau model itu balik dia. Bukannya dia tidak kalah makan, tapi dia takut. Tapi ada juga pengennya playing plastik sekarang ni. Masih mending playing plastik. Ada yang playing beling tu lah. Lebar, makai tampar besar. Kita mundur ni, lagi pegang megang ni. Apa lagi yang dua megang? Tak kuat kegel. Sekarang sudah dibuat di mana-mana. Kalau kencing tegak, Nabi Muhammad ngomong kencing dulu. Nabi Muhammad juga kalau buang air kecil itu duduk. Malah sudah buang air besar nak tegak mulut sudah. Tak tahu lagi sudah. Buang air kecil ni sekarang di mal-mal di mana-mana dibuat tegak kan sudah. Maaf ngomong tu baca bente pak gitu. Besar kamu jadi sakit tu tadi. Kan bagang tu. Ya. Nah kan tahu kan nah. Bukan cuma tempengannya tidak. Sebelahnya nah kita ambil lagi baca istilahnya. Itu dibuat jauh. Nabi Muhammad ngomong kalau kencing itu duduk. Bahkan mungkin sudah diajarkan oleh Habib Umar di sini majelis. Mak mana cara duduknya tu? Usah kagak gini, kamu ayam kagak mesin. Ada caranya duduk Nabi Muhammad. Bukan jongkok pecah itu biasa. Bukan. Ada cara duduk di kaki yang mana ditegakkan. Ada caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sekarang banyak tak tahu dengan hal yang model itu. Kita tahunya buang air kecil, yuk kencing baik. Kadang maaf ngomong selo batang, kencing, uji belum ya Allah, ngomong nanti malu dia, misalnya dari itu. Jadi kan sudah dibuat jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang harus dihidupkan di dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di luar kita tak baca tak baca dianggap lagi sudah. Di mall tadi itu. Nah di rumah itu ditegakkan. Anak makan, belarian, tolong duduk. Jangan dibiarkan mereka itu berjalan sambil makan. Nah itu harus kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni hidup tak bakal lama. Kita ni tak bakal lama hidup.
Kita ini sudah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Umur kau sekian, umur kau sekian. Kalau kita nak nunggu kakek baru nak melok Nabi Muhammad, kakek bela umur 40 baru nak melok Nabi Muhammad model ini, mayang nak rajin. Jangan kakek kamu dah tahu gitu. Ina, berita nak Vanessa Angel masih muda, sehat, seger. Tapi kalau dia Allah meninggal, apapun caranya. Bahkan ada orang masih nyiwa IG itu baru berapa jam yang lalu masih muat apa dia bahas ini? Snapgram. Nah, tahu kalau budak Snapgram apa? Masih seger muka. Tapi tengok Allah ngatur. Jadi kita kan itu saat ini mungkin badan kita sehat, seger. Kematian tidak nak nunggu tua, tidak. Kematian tidak nak nunggu sakit, batuk sehari 10 kali dulu, tidak. Tidak nak nunggu model main itu seger ini, tidak. Seger kan? Balik dari maulid ini, langgar besok sokong ngomongkan telah meninggal dunia. Bapak Bulan bin Bulan, semalam dia ni lah setelah aku tabung. Semalam mau nangis. Sehat masih. Pagi lah meninggal sudah. Siapa yang tahu? Nah jadi jangan kaget. Mulai malam ini yang galak semayangnya bolong-bolong, yang semayangnya galak jarang-jarang. Mulai malam ini jangan nunggu kaget. Mulai malam ini aku berjanji sama diri aku, semayang 5 waktu aku tak bakal pernah tinggal. Semayang subuh kalau baca di langgar misal, di masjid, di musola, tanamkan dalam diri kita. Jangan nunggu kaget. Umur tak tahu. Anda tahu balik dari sini termasuk tidur 30. Ngomong apa? Terlosok cuman hanya kami bawa rumah sakit cuman luka dikit meninggal, lecet cuman meninggal. Kenapa? Ternyata terus bunyinya langsung pas nyampak tadi itu mati separuh badan meninggal. Nah ini Allah nak memberi cara. Jadi memang kita tuh sudah ditentukan kalau oleh Allah Ta'ala umur itu berapa. Bahkan sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kamu itu kata Nabi Muhammad, kita seluruhnya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam perut ibu 40 hari itu berupa sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya berubah menjadi segumpul darah. Awalnya sperma dulu 40 hari. 40 hari selanjutnya jadi segumpul darah. 40 hari selanjutnya kata Nabi Muhammad berubah jadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Hitung dulu 40 kali 3 berapa? 120. Sebulan ada 30 hari. 120 bagi 30 4 bulan. 4 bulan dalam perut ibu. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu malaikat, fayanfuhu fihi ruh. Kemudian Allah perintahkan malaikat itu untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. 4 bulan baru ngajang budak itu. Benar tak? 4 bulan tu lah ngajang bocuna. Nyendol sana, nyendol sini. Mana ada cerita sebulan lah ngajang. Baru sebulan kawin, budak lah ngajang lompat-lompat. Hebat budak ni. Baru sebulan kawin budak. Usia kapan kawin? Oh sebulan kemarin. Aku tak ada ngajang nyubut. Hebat. Nyambung tak? Senang ngomong ke Gino. Sejarah dahulu ni agak lama nyambung. Speaker leci kan? Jadi kalau di 4 bulan ke bocor kau baca ngajang, artinya ada ruh baru dihidup oleh Allah Ta'ala. Kalau dia baru sebulan dan sudah baca ngajang berarti nyoblos sebelum hari hai. Bahasanya tu. Jadi sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Dari kapan? Dari 4 bulan jiwa perut ibu kita sudah diatur kapan kau meninggal. Yang pertama bikatbil rizki wa ajali. Yang pertama kata Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala rezeki. Dari 4 bulan jiwa perut ibu rezeki lah diatur oleh Allah Ta'ala. Kita ni lah diatur si bulan jadi orang berduit. Ada yang dari lahir jadi orang berduit sampai mati jadi orang berduit.
Lah Allah takdir kalau ada yang lahir berduit, akhirnya besar bapak bangkrut sampai mati jadi orang miskin. Ada lagi yang lahir miskin, besar berduit sampai mati jadi orang duit. Ada lagi lahir miskin, lah ketahuan dia memang orang miskin kalau bapak ini lahir miskin sampai mati miskin. Kita jangan kayak gitu kan. Ada lah, ada. Lah sudah diatur kan oleh Allah Ta'ala. Rezeki itu ibaratnya bapak ibu, rezeki itu dibagi, bukan diambung. Harus kita tahu itu. Rezeki itu dibagi nah. Si A, si B, itulah dibagi, bukan diambung ke. Kalau diambung ke berebut. Siapa kuat, siapa tahan, siapa lama dia paling banyak. Ibarat ke ayam nah, kita ambung ke kebun ayam ini. Ada si ayam ngomong, ada suatu kaminya, dia boleh makan dia. Tapi yang tahan di situ sampai lama dia yang paling banyak. Itu kalau diambung ke, ini rezeki kita lah dibagi. Si A sehari ini 50.000, nak terjungkel balik lah kalau bawa becak, puji Allah 50.000 sehari itu. Tidak nambah-nambah, pas. Bener tak? Nak setengah mati lah bawa becak, mutung, tangi kenteng sampai ke mutung, 50.000 ya Allah. Nah ini nak gambarannya, biar agak kebayang makna Allah tuh itu rezeki sama kita. Masih di becak tadi lah. Di sini ada becak. Kelas ada kelas. Kalau sini ada becak ya. Kelas ada. Apa? Tempat kami sana, tempat aku sana kalau depan lorong tuh ada becak biasanya. Depan lorong, becak tuh berjejeng sudah. Sampai 4-5 ekor berjejeng. Itu antrian. Becak 1, 2, 3, 4, 5. Siapapun yang keluar dari lorong nak naik becak itu harus yang nomor 1, benar tak? Kan orang anyo nih, tak boleh ini saling sikat. Harus sudah orang anyo. Siapa yang nyokok duluan dia nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 5. Akhirnya yang nomor 5 sudah, sudah. Umpat sampai di tempat pangkalan, langsung duduk di becaknya, duduk dia. Dah kalah dia bikin apa? Nomor 5 ini jauh dapat rezeki. Benar tak? Bayangan dia, ya Allah, bawa dari tadi nak kata orang tu, kalau pun ada yang mentu, becak nomor 1, nomor 5. Angop, nunggu. Dengan cara pendeknya di becak, melihat matanya. Akhirnya nomor 2. Kan kalau naik becak kan ketawa kan? Dan ada langsung naik baik, ketawa kan? Bang becak bang, depan sana bang. Berapa? 20.000 lah. Jadi lama. Biasa aku di Sunda sini. 15.000 lah. Dah baca. 5 ikut jembatan cuma ngas aku sini. 20.000 lah dia. Ada baca ada. Jadilah 15 lah. Sudah dah galak. Pindah di becak nomor 2. Nomor 2. Bang becak sana 20.000. Puji becak jadi 15 tak baca. Singkat cerita, becak nomor 3 20.000, becak nomor 4 20.000. Datang ke becak nomor 5, dah usah nanya lagi 20.000 jadi dia. Tambah baik jadi dia. Jadi dah baca lagi dia tambah. Sudah 20.000 tu lah. Akhirnya apa? Naik becak nomor 5. Apa kau nak maju ke depan lagi? Benar tak? 20.000 lah. Benar tak? Siapa yang hari itu dapat rezeki? Becak nomor 5. Yang logika manusia saat itu memutuskan bahwasanya yang nomor 1 harus dapat rezeki. Tapi Allah ngaturnya, ternyata becak nomor 5 yang duluan dapat rezeki. Allah yang ngaturnya. Jangan galak ngatur Allah. Jalani begitu sebagai manusia. Jadi kita sudah dibagi kalau rezeki kita. Jangan berebut, jangan sikut kanan, sikut kiri. Sama baik, menuju Allah miskin sampai mati miskin. Tak usah meninggal lagi no. Jadi jalannya beda bin. Jalani usaha, jangan puluk kaki akhirnya sudahlah rezeki lagi bagi juga. Tidak bantu gawe je. Begini yo, ngapa tak gawe? Rezeki lagi bagi kalau. Laki model ini sih banyak angkat tuh musuh gawe lagi. Jangan, tetap kita ikhtiar. Kita tetap kita usaha. Kita ini manusia. Kita nak makan. Kita nak minum, nak berbaju, aman punya anak, nak beli pampers, nak beli susu segala macam. Kita manusia, kita butuh. Ada kebutuhan dari dunia,
ambek sebutuhnya, jangan berlebihan. Itu nih kadang-kadang yang jadi masalah itu lebih. Kadang-kadang dia berdoa, ya Allah minta kayu kalau tidak cukup tidak bakal puas juga. Jadi kalau berdoa itu, ya Allah cukuplah kebutuhan aku, berapapun kebutuhan itu dicukupi oleh Allah. Kalau minta banyak kayu, kadang jingok mau kayu masih kurang baik. Mobil 4 ibu ikut berjejeng depan rumah dia masih kurang, benar? Nah, kalau berdoanya minta kayu, kalau berdoa itu, ya Allah cukupilah kebutuhan aku. Kita juga sebagai manusia menjalani hidup ini sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan, berapapun duit yang kita dapat tidak bakal pernah cukup. Keinginan pengen tidak bakal pernah cukup. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan, insya Allah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bakal cukup. Nah itu sudah diatur, kalau rezeki lah diatur oleh Allah Taala, kematian pun sudah diatur oleh Allah Taala. Ingat, jangan kita liwatkan baik apa yang anda sampaikan ini dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kita anggap lah berkali-kali yang mati tidak mati juga aku. Pula kan dia di malaikat naik lantak kayak kau, banyak tak kalau hidup tak lama kau ni di malaikat. Ingat, ya, jangan sampai kita liwatkan baik ini ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus siap-siap istiqam liyaumir rahim. Kita harus mempersiapkan kita menghadapi apa namanya kematian. Harus siap-siap. Kalau sudah meninggal bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kati guna lagi. Memang kita tidak bakal pernah selamat dari kematian. Ada 3 kita tidak bakal pernah selamat dari 3. Yang pertama kematian, kita ini seluruhnya bakal mati kalau. Yang kedua masalah, kita ini punya masalah kalau pak. Walaupun Pak Lurah ada masalah kan? Banyak dia, banyak enak. Walaupun Pak Lurah banyak masalah, kita ini seluruhnya punya masalah kalau. Bisa anak pastikan seluruhnya punya masalah. Tapi yang masalahnya itu beda-beda. Ada yang ngomong, ya aku ini pening kalau aku ngamu, ini aku tidak ganti ngomong, dikongkon main tidak dogur. Tapi kalau anak aku, alhamdulillah, nah berarti ujiannya di bini, anaknya soleh kan. Ada lagi sih kok kawan, bini kau itu, bini aku kita, pengajian kemana-mana belok, semayang tak pernah tinggal. Nah 100 bini aku, cuma anak aku nggak yang nunggu. Nah anak ujiannya. Ada lagi sih kok lagi kalau ngomong, aman bini aku 100% sudah soleha, suku, bidadari ini. Anak, dasar diomong lagi. Ada yang habis Quran, ada yang ngapu, kalau macam pacak galau hebat, masya Allah. Cuma siko buntu. Artinya dari 3 orang ini punya masalah kalau lah. Tapi masalah mereka itu beda-beda. Saat ini kita duduk sama ninge, sama dia, ada yang dia, anjingan tuh banyak masalahnya balik. Dia diem kan, untuk main kakuan, ini banyak utang, kan macam-macam. Banyak itu masalah. Punya galau masing-masing masalah. Kalau tidak galak punya masalah, ketukar lubang kubur, matilah duluan, tidak ganti masalah lagi. Selagi kita masih hidup, masih bernafas, masalah bakal datang terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disinilah tempat ujian, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Diuji kita oleh Allah Taala. Di dunia ini kita diuji. Kalau sudah masuk lubang kubur, itu datang pembalasan dari Allah. Yang tidak semayang, ini lantak gaul. Yang galak berzina, galak berjudi, yang galak main kap tiap malam misalnya. Ini lantak gaul berjudi. Main kap tahan, main subuh tidak. Asal berdoa minta banyak ngomong. Ya Allah panjanglah ya. Aku tidak banyak pintaan ya Allah. Aku cuma minta, aku pengen tengok anakku kuliah kalau anaknya 5 ikut menkuliah kalau ini siko anak 4 tahun dan 20 tahun sudah.
Berarti kalau umur dia 45 tahun berdoa tadi, berarti kalau anaknya kuliah galau 5 ikut, berarti nambah 20. Berarti sudah 65 tahun. Tadi ngomong tak banyak bintang gino. Ayo kabul. Kabul 55 kuliah galau. Sudah kuliah galau berdoa. Ya Allah, aku tak banyak bintang gino. Pengen anak aku nih sampai dia ni kawin galau, aku nak ngadepi. 5 anak ni. Kalau sehari, kalau sikok setahun sikok, kali 5 tahun. Berarti 65 tambah 5, 70. Lah kawin galau anak dia ni. Mau minta lagi, ya Allah. Aku ni tak kata lagi bintaan, cuma minta panjang umur biar aku baca tengok anak aku pergi haji kalau. Hai. Tepaknya oleh malaikat saya pun. Tak mati apa tidak lagi. Dari pertama berdoa minta kan. Tak banyak bintaan, tak banyak. Tapi kalau sukses apa namanya pergi haji itu berapa? 10 tahun nunggunya. Nah, yang kebe umur 70 dah tambah 10. Apa ngomong dia? Aku banyak ngomong berarti. Adik ngomong cak takutnya dah banyak minta dia ngomong. Jadi umur tadi balik tadi sudah dia diatur oleh Allah Taala. Yang kedua tadi banyak masalah. Kita tak bakal pernah lepas dari masalah. Yang ketiga yang terakhir itu kita tak bakal pernah selamat dari mulut manusia. Kita tak bakal pernah selamat dari mulut manusia. Itu ni salah pula kalau jangan manusia. Pernah Luqmanul Hakim mengajarkan sama anaknya, menunjuk tahu sama anaknya, wahai anakku, melok ayah sini. Mana ya? Saya nyes, melok sini. Melok dia sama ayah. Metu naik keledai. Keledai itu binatang yang lebih kecil dari kuda, besar lagi dari kambing. Tidak juga cak sapi, tidak. Sedang ada itu. Keledai ya? Naik berdua ini, berjalan berdua ngomong. Sampai tengah jalan ada orang ngomong, gila kamu nih. Keledai itu kecil, kalau kita kan punah, kamu naik berdua ini. Akhirnya turun bapaknya. Bapaknya nonton, anaknya dibocor, berjalanlah, jalan lagi. Ngomong lagi ada ngomong, ayo. Anak kata aku, anak doaku, bapak kamu nonton dia naik bocor itu. Salah lagi tak? Salah lagi, anaknya turun, bapaknya naik. Jalan lagi, nyok, bapak kata aku, kau bangko, ini kata aku. Anak kau penonton, dia naik bocor itu, salah lagi tak? Salah lagi, ayo turun kalau dua-duanya, digawal ini. Ada lagi yang ngomong, ini ngomong lolo, punya keledai, tak dinaik. Sampai mana lah kita benar di mata manusia. Tak bakal pernah benar bapak ibu. Kita ni tak bakal pernah selamat dari mulut manusia. Kita ngawi ke A, salah, ngawi ke B, lah salah pula, ngawi ke C, dah kata benar ini. Nah itu, kita tak bakal pernah selamat dari 3. Yang pertama kematian, yang kedua masalah, yang ketiga adalah mulut manusia. Nah mudah-mudahan dengan keberkahan maulid Nabi Muhammad SAW malam ini, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan matikan kami ya Allah, kecuali kami sudah bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, kami minta ya Allah berikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita tak minta tolong lagi dengan siapa-siapa. Itu cuma pajak minta tolong dengan Nabi Muhammad kaki di hari kiamat. Maka dari sekarang lah kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi bapak apa namanya? Manajer tadi tangan itu salawat itu zikir. Maka SFC tadi 2-0 menangnya. Karena banyak salawat dengan Nabi. Ada juga tanda tangan. Nah, berarti kuat zikirnya bapak ini. Ini kalau orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita banyak salawat dengan Nabi Muhammad SAW, kita bakal selamat dunia akhirat. Kita kalau dekat dengan Nabi Muhammad, kita bakal selamat dunia akhirat. Sekali lagi cerita terakhir, di Makkah itu, di Madinah itu, yang nyaku perkuru Nabi Muhammad itu kabarnya, itu kan sangat galuh bapak. Pernah ada yang pergi haji berkubur, yang kalau berdoa depan kubur Nabi dimarahi oleh orang tegak-tegak deh. Ruh, ya. Jalan-jalan cepat-cepat, tak boleh lama-lama. Tak bolehnya berdoa lama-lama depan kubur Nabi Muhammad. Itu sama lama di depan itu yang tegak itu. Tapi dengar kabar, tapi wallahu alam pernah dengar kabar, itu setiap 2 bulan sekali diganti bapak. Yang tegak depan itu setiap 2 bulan sekali diganti. Ngapa? Kalau dia sudah 2 bulan dia tegak di situ, lama-lama dia berubah akhlak dia tak sama lagi.
bulan dia di situ atau sebulan di situ dihenti oleh pemerintah. Tidak boleh lagi di situ ngamuk, karena berubah jadi lembut. Jangan lama-lama. Laju. Karena dia berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ada pengaruhnya di situ. Itu dengan itu 2 bulan sekali diganti. Kalau tidak sagar lagi dia kalau 2 bulan. Kalau sekat ngawak dia. Lempak aja jangan coba-coba lagi. Ngetes kaki umur kan, lempak ke malah. Jangan kita yang coba. Inilah yang Anda bisa sampaikan, lebih dan kurang yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir doa tadi selesai sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamil menjadi nilai tambah kita untuk selalu cinta kepada Rasulullah SAW. Marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara, apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.